Halo, selamat jumpa rekan-rekan muda mahasiswa yang mengambil kuliah teologi moral. Selamat jumpa dengan saya yang akan menemani kalian dalam mendiskusikan, mendalami tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu seksualitas. Saya membuat 2 rekaman. Yang pertama nanti fokus pada teologi tubuh, lalu yang kedua fokus pada dimensi etis dan spiritual dari tindakan seksual. Agar tidak terlalu panjang videonya, maka saya buat 2, maka pendek-pendek. Nah, untuk lebih memudahkan diskusi kita, saya akan sharing PowerPoint. Sekaligus kenalan nanti ya. Teman-teman, saya Suster Ines FCJ, Faithful Companions of Jesus atau Sahabat Setia Yesus. Saya tinggal di Bajiro, Yogyakarta, dan salah satu hal yang menggembirakan saya adalah bersepeda, goes. Nah, saya mengampu teologi moral kali ini di Universitas Sanata Dharma. Rekan-rekan, kalau kita bicara mengenai seksualitas, maka mari bayangkan ada satu payung besar yang bernama seksualitas, dan di bawah payung itu ada beberapa unsur, ada beberapa aspek yang terpasang dalam PowerPoint ini hanya sebagian saja. Maka kalau kita bicara mengenai seksualitas, maka kita bicara mengenai kehidupan, mengenai orientasi seksual, mengenai orang-orang, mengenai masyarakat, mengenai cinta, laki-laki dan perempuan, mengenai pernikahan, juga mengenai diriku sendiri. Ada lembaga gereja di situ, ada perilaku, ada berbagai hal yang lain yang terkait dengan seksualitas. Kalau kita bicara mengenai seksualitas, itu tidak semata-mata terkait dengan aktivitas genital, dengan pelukan, ciuman, atau berhubungan seks. Seksualitas bicara mengenai hal yang lebih luas mengenai itu, terutama berkaitan dengan bagaimana kita hidup dan berelasi dengan diri kita sendiri, lalu dengan orang lain, lalu dengan ciptaan lain yang bukan manusia, lalu tentu saja bagaimana kita berelasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi itu makna seksualitas secara luas. Bisa juga kalian gambarkan seksualitas itu semacam api, semacam energi yang menggelorakan hidup kita, yang memampukan hidup semakin hidup. Yang menyebabkan pemuda tanpa lengan ini mampu melukis, tidak menyerah pada keadaan, adalah karena ada energi seksualitas di dalamnya. Ada passion, ada gairah kehidupan. Lalu seorang ibu bisa rela berdarah-darah, bahkan menyerahkan nyawanya untuk anaknya. Itu karena adanya energi seksualitas. Seorang penari yang profesional tahan untuk 5, 6, 7 jam setiap hari tanpa henti berlatih menari, menciptakan tarian tanpa merasa terbebani dengan itu karena energi seksualitas. Maka energi seksualitas itu memungkinkan orang yang memilikinya bisa hidup dengan sungguh-sungguh hidup.
Nah, seperti saya katakan tadi, fokus pada bagian ini adalah teologi cinta. Ini mau mendalami seksualitas dari sudut pandang teologis. Di beberapa bagian, saya akan mengutip Amoris Laetitia, ajaran dari Paus Fransiskus. Tetapi utamanya kita mau belajar dari Paus Yohanes Paulus II mengenai teologi tubuh. Selain dari sudut pandang teologi, seksualitas juga dapat dilihat dari sudut pandang psikologi, sosiologi, dan biologi. Tetapi fokus pada bagian ini adalah sudut pandang teologi. Rekan-rekan, mengapa sih kita masih perlu belajar lagi tentang seksualitas? Di luar sana ada banyak informasi. Ada yang mengatakan lewat jalan sini, atau yang itu, atau yang ini lebih baik. Maka perlulah kita mengetahui mana yang benar. Apa ajaran moral Kristiani tentang seksualitas? Agar kalian punya dasar ketika membuat pilihan-pilihan. Lalu dengan demikian kamu tidak bingung, tidak disorientasi, tidak ikut arus saja. Ibaratnya begini, kalau kamu mau membangun sebuah rumah, maka penting untuk memperhatikan fondasinya. Fondasi yang kuat akan tahan badai, tahan goncangan, tahan banjir. Fondasi yang kuat akan membuat rumah juga kuat. Maka sama halnya dengan seksualitas. Kalau dasar-dasar pemahamanmu itu kokoh kuat, maka kamu akan dapat membuat keputusan-keputusan yang juga kuat. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Bangun dengan kokoh bagian bawah, maka bagian tengah dan bagian atas akan mengikuti. Terkait dengan seksualitas, ada 3 pertanyaan mendasar. Apa yang sedang terjadi saat ini? Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, di sekitar kita terdapat berbagai bentuk arogansi, dominasi, pelecehan, penyimpangan, kekerasan dalam berbagai bentuknya. Dengarkan berita dunia atau baca harian, koran maksud saya. Maka kamu akan menemukan berbagai bentuk kekerasan ada di sana. Dan jumlahnya makin lama, makin banyak, serta makin beragam. Mengapa bisa terjadi? Nah, kekacauan seputar seksualitas menurut Paus Yohanes Paulus II adalah karena manusia tidak lagi memahami makna tubuh. Lalu harus bagaimana dong? Nah, beliau menyarankan agar kita kembali pada pemaknaan tubuh sebagaimana Allah kehendaki. Jika ingin mengenali makna tubuh, jika ingin menemukan makna tubuh, maka mari mulai dengan mengenali. Jika ingin mengenali makna hidup, maka mari mulai dengan mengenali makna tubuh. Itu ajaran Yohanes Paulus II dalam seri pengajaran mengenai tubuh manusia dan seksualitas pada pertemuan tiap hari Rabu. Ada 5 tahun itu terjadi. Maka kumpulan dari ajaran itu ketika disatukan menjadi satu pengajaran tersendiri yang sekarang ini kita kenal sebagai teologi tubuh. Teologi tubuh tidak berbicara mengenai aturan atau larangan atau norma seks, melainkan menawarkan peta kepada kita untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapakah aku? Apa tujuan hidupku?
Lalu bagaimana menjadikan hidupku, tentu saja juga dalam hal seksualitas, bermakna. Bagaimana aku bisa mencintai dengan benar, dan bagaimana aku bisa mendapatkan cinta yang tulus. Teologi tubuh mau menjelaskan bahwa tubuh dengan segala hasratnya, termasuk hasrat seksual, menunjuk pada hal yang amat positif, yaitu tentang makna hidup. Maka tidak ada tabu, tidak ada jorok, tidak ada kotor atau dosa ketika kita bicara mengenai seksualitas. Seksualitas adalah anugerah yang dengannya kita bisa memilih untuk hidup bagi diri sendiri, egois, atau bagi orang lain. Menjadi orang yang murah hati. Teologi tubuh mengambil pijakan dari kitab Kejadian, khususnya mengenai dinamika kisah manusia dalam kitab suci. Tentang manusia asali, yaitu tentang pada awalnya manusia dicipta, kemudian yang kedua ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu yang ketiga manusia yang diselamatkan, manusia yang diperbaharui setiap hari, manusia yang mengalami rahmat pengampunan. Oke, mari kita mulai satu-satu. Manusia asali mengambil pijakan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Allah menciptakan manusia sebagai citranya. Baiklah kita menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupa kita. Maka tubuh adalah sabda yang mewujud ke dalam materi, yang tidak nampak, yang rohani, yang ilahi, lalu menjadi materi yang nampak. Melalui tubuh manusia, Allah menyalurkan misteri ilahinya ke dunia. Lalu dengan tubuh kita ini, dengan tubuh manusiawi kita ini, manusia mengekspresikan kasih Allah. Maka tubuh adalah sarana untuk mengasihi. Teman-teman, baik juga ketika kamu bercermin, ketika kamu mengaca, cobalah berhenti sejenak dan membayangkan bahwa yang kamu lihat dalam cermin itu adalah Allah. Dan kamu adalah citranya. Ketika gagasan ini, ketika pemahaman ini, semakin kamu sadari, setiap kali bercermin, yakinkan dirimu bahwa kamu adalah citra Allah. Maka harapannya adalah ketika kamu melihat orang lain, kamu juga melihat orang lain sebagai citra Allah. Ketika kesadaran itu makin menggumpal, makin kuat, maka harapannya adalah caramu berelasi dengan dirimu sendiri dan dengan orang lain akan berubah, akan mengalami transformasi. Lebih mengasihi, lebih menghormati, lebih mencintai. Karena memang tubuh kita ini dimaksudkan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Namun yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Dalam kisah Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 6 berkisah mengenai ular yang menggoda perempuan dan perempuan menggoda suaminya untuk ikut terlibat dalam dosa. Teman-teman, dosa itu cenderung komunal, cenderung mengajak yang lain. Inti dari kisah ini adalah manusia mulai mengambil dan merampas yang bukan haknya. Buah ini dikatakan itu adalah hak Tuhan, itu milik Tuhan. Semua boleh diambil kecuali yang itu,
tetapi manusia tidak merasa cukup. Maka ia mengambil dan merampas milik Tuhan. Nah, dosa seksual itu dimulai dengan ketika seseorang mulai mengambil dan merampas yang bukan haknya. Lalu apa konsekuensi dari tindakan ini? Konsekuensinya adalah manusia, kalau dalam kitab suci ya, Adam dan Eva mulai saling menyalahkan. Ular yang menggangguku Tuhan. Lalu Adam berbicara, perempuan yang kau berikan kepadaku itu yang mengajakku untuk berdosa. Mulai saling menyalahkan. Maka juga curiga satu sama lain. Dikisahkan juga bahwa mereka mulai merasa malu, mulai lalu menutupi tubuhnya yang selama ini telanjang dan merasa nyaman, lalu merasa malu, takut kalau nanti dirampas juga oleh orang lain. Maka mulai ada kecurigaan dan ketakutan. Orang lain alih-alih dialami sebagai penyalur kasih, sekarang dipahami sebagai ancaman yang tak bisa dipercaya. Maka pada gilirannya sebelum dipercaya, lebih baik mempercaya dulu. Rekan-rekan, jika tidak ada ketulusan, maka relasi itu akan jatuh ke saling curiga. Dan yang lebih buruk lagi adalah jika jatuh ke saling memanfaatkan. Pada masa sekarang ini, seksualitas lebih dikuasai oleh mentalitas pakai dan buang. Tubuh orang lain tak lagi dihormati, namun lebih sering dipandang sebagai objek yang akan dipakai sejauh tubuh itu memberikan kepuasan, lalu ditinggalkan atau dibuang setelah tidak lagi memberi manfaat. Hal ini misalnya muncul dalam fenomena seks yang hanya mengandalkan aspek rekreatif saja. Seks tanpa komitmen. Dikerjakan, digunakan sejauh memberi kepuasan. Lalu ketika tidak lagi ya ditinggal begitu saja. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa lawan dari cinta atau loving itu bukan membenci, melainkan menggunakan atau using. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari orang lain? Selain tubuh untuk melampiaskan nafsu seks, juga barangkali uangnya, kepandaiannya, kepolosannya, tenaganya, kecantikannya atau ketampanannya, atau nama besarnya, keterkenalannya, dan sebagainya itu. Pokoknya hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari orang lain. Ini di dalam pacaran, coba kalian lihat di sekitarmu. Pernahkah kalian melihat model pacaran yang ada unsur memanfaatkan di dalamnya? Coba nanti pada bagian ini kalian berhenti sejenak, kemudian lihat unsur using dan loving dalam relasi pacaran. Beberapa fakta akibat mentalitas menggunakan adalah pornografi, aborsi, masturbasi, perdagangan orang, seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan, perselingkuhan, pelecehan baik fisik, verbal, mental, lalu juga pada mentalitas anti kelahiran. Yang terkait dengan diri sendiri, mentalitas menggunakan itu nampak dalam tidak menghormati tubuh sendiri. Bekerja, belajar tanpa memperhatikan kesehatan, seolah-olah tubuh adalah kuda beban. Atau penggunaan narkoba, obat-obatan, hal-hal yang merusak tubuh. Itu adalah beberapa contoh mentalitas menggunakan. Teman-teman, beberapa fakta tentang pornografi.
Misalnya everyday, setiap hari, 37 video pornografi diciptakan di Amerika Serikat. Setiap hari. Dan ini adalah data tahun 2015, teman-teman. Jadi kalau setiap hari diciptakan 37, berapa dalam sebulan dan berapa dalam setahun. Konon menurut riset ada 116.000 orang yang berupaya mencari child pornography. Kemudian juga kalau terkait dengan human trafficking, nah ini sangat menguntungkan. Setiap tahun diperkirakan ada ini 2.250 triliun rupiah. Karena dibilang ada 150 billion US dollar per year. Jadi sangat menguntungkan. Perdagangan manusia itu sangat menguntungkan. Itu adalah sebuah tindakan yang memandang bahwa tubuh orang lain itu adalah barang yang dapat didagangkan, diperdagangkan, diperjualbelikan. Maka untuk itu kan ada penculikan, lalu ada penipuan, ada diperdaya. Banyak penipuan di sini. Aborsi, ini data tahun 2009, WHO mencatat bahwa ada 125.000 aborsi setiap hari. Setiap hari. Di Indonesia saja setiap tahun mencapai 2,3 juta aborsi. 30% diantaranya dilakukan oleh remaja. Ini data tahun 2009. Nah, teman-teman, kita tidak mau terpuruk pada kondisi keberjatuhan karena ada rahmat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Selalu ada kesempatan untuk pulang ke kerahiman Allah. Sekalipun dosa-dosamu seperti kain merah tua, semuanya akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kesumba, semuanya akan menjadi seperti bulu domba. Ini adalah kutipan dari Yesaya bab 1 ayat 18. Teman-teman, ini adalah lukisan Rembrandt mengenai The Prodigal Son. Kalau kamu perhatikan, tangan dari tokoh yang jadi bapak ini, tangan kanannya feminin, lebih halus, lebih kecil, lebih lembut, rasanya seperti itu. Lalu tangan kirinya itu lebih maskulin, otot-ototnya lebih nampak, lebih kekar, lebih kuasa. Teman-teman, ini mau menggambarkan bahwa Tuhan itu feminin, tapi sekaligus maskulin. Kasih Allah itu lembut dan sekaligus kuat. Jika kalian mau, kalian bisa mendengarkan lagu ini, Aku Ingin Pulang, Ebit GAD, atau Come As You Are, dari Paul Kerr, untuk merefleksikan bagaimana selama ini kamu menghidupi anugerah seksualitas yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa kita perlu mengembangkan spiritualitas menunggu di hadapan mentalitas seluruhnya sekaligus saat ini. Anak-anak dan kaum remaja perlu belajar untuk menerima bahwa sejumlah hal harus menunggu.
Jika tidak, mereka bisa menjadi orang-orang yang angkuh, menguasai segalanya demi memuaskan kebutuhan mereka saat ini. Ini sangat berlawanan dengan mentalitas instan, maunya cepat, maunya saat ini, semuanya sekaligus, tidak perlu lagi menunggu. Nah, teman-teman, pertobatan antara lain dengan mengembangkan spiritualitas menunggu itu. Oke. Baik, kita akan berhenti sampai di sini dulu ya. Nanti bagian yang kedua saya siapkan rekamannya belakangan. Tetapi saya kembali mengundang kamu kalau mau itu tadi merenungkan hidupmu dan lagu ini bisa membantu. Selalu ada kesempatan untuk pulang ke kerahiman Allah. Tidak penting untuk menghitung berapa kali aku jatuh, tetapi yang penting adalah berapa kali aku bangun. Kemudian juga pengalaman jatuh bangun itu menjadikan kita sebagaimana kita saat ini. Oke, selamat merefleksikan hidup seksualitas.